Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi, Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi, Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore, Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semuanya shalom. Dimanapun Bapak Ibu berada, tidak menyurutkan setiap kita untuk beribadah, memuji, mengagungkan Tuhan. Mari sama-sama malam hari ini, kita boleh menyatukan hati kita, boleh memuji, memberi yang terbaik buat sepanjang hari ini, buat sepanjang minggu ini, sepanjang tahun ini, bahkan di sepanjang hidup kita. Allah kita tidak pernah meninggalkan setiap kita, sebab kita umat yang dikasihinya, anak kesayangannya. Kita tahu kita biji mata Tuhan, begitu Tuhan pelihara dalam kehidupan kita. Mari sama-sama malam hari ini tundukkan kepala, satukan hati kita. Kita mulai dalam doa. Bapa, kami berterima kasih. Kami rindu untuk selalu tinggal dalam hadirat-Mu, sebab dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada kemenangan, ada pemulihan, ada penyembuhan buat setiap kami. Kami rindu Tuhan, Kau beracara lebih lagi. Walaupun di dalam ibadah streaming ini, kami tidak diizinkan untuk berkumpul. Tapi kami satu hal percaya, Kau Allah yang menjamah, melewati ruang dan waktu. Kami berterima kasih Kau Allah yang sungguh luar biasa. Biarlah lewat pujian nyanyian yang kami naikkan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terimalah pujian hormat sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita berkata, amin. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami ingin Tuhan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu dalam setiap nafasku. Biarlah hanya nama-Mu ku tinggikan, ku agungkan, Yesus. Kaulah segalanya, Kau yang ku percaya. Engkaulah pengharapan di dalam hidupku. Sha-na-na-na. Sha-na-na-na-na-na-na-mu. Syarapatakarayara syakapatakarayara syarapatakarayara syara. Ini kerinduan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kerinduan kami untuk selalu tinggal dan dekat dalam-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, sebab kami percaya hanya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada jawaban di setiap pergumulan kami, ada pengharapan. Kami berterima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari sama-sama buka hatimu lebih lagi. Pujilah Dia, sembah Dia. Katakan terima kasih buat segalanya Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu memulihkan setiap kami. Jamahlah setiap umat-Mu, damai lawatlah dengan urapan baru-Mu. Oh, syararararara, kinaramayaramu.
ajaib, Bapa yang mulia. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat segalanya di hidupku. Pemeliharaan-Mu sempurna di hidupku. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan dan kasih setia-Mu di hidupku. Kami berterima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka kedua tangan kami Tuhan malam hari ini. Kami percaya Tuhan sebab kami ini milik-Mu. Umat yang Kau kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu, ini doaku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku.
Shalom, puji nama Tuhan, kita boleh kembali berkumpul bersama pada hari ini. Dimanapun siap kita berada, untuk kita boleh bersama-sama, kita boleh menerima akan benar firman Tuhan yang pasti akan mengubah, memulihkan, bahkan membaharui siap kita masing-masing. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kita boleh menerima akan benar firman Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala siap kita, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau jikalau pada saat ini Tuhan, Engkau kumpulkan siap kami dimanapun siap kami berada, untuk sama-sama kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk kami boleh menerima bagian yang terbaik seperti Maria memilih bagian yang terbaik, untuk sungguh-sungguh boleh menerima akan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus mari kuasai siap hati kami Tuhan. Roh Kudus mari tolong siap kami untuk kami tidak hanya mendengar, tapi Tuhan yang membuat kami boleh mengerti. Dan kami juga boleh mempraktekkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Sebab kami adalah para penurut firman Tuhan. Kami adalah orang-orang yang tidak hanya mendengar, tapi kami menjadi para pelaku akan firman-Mu Tuhan. Buat tanah hati kami, tanah hati yang baik ketika benih firman Tuhan diberitakan bagi siap kami Tuhan, kami diremakan oleh firman-Mu Tuhan. Dan juga hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu Tuhan, mari segala persiapannya Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang menyempurnakan, dan biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami juga sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, segala pekerjaan roh jahat yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kami dari firman-Mu kepada yang lain, kami mau tolak di dalam nama Yesus. Bahkan yang juga hendak mencuri kebenaran firman Tuhan dari siap kami, berkat firman Tuhan dari siap kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus mari bebaskan, luaskan pekerjaan-Mu terjadi atas siap kami Tuhan pada hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut berkat firman Tuhan dengan pengucapan syukur hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih Tuhan, dimanapun siap kita berada, pada hari ini saya akan menyampaikan topik firman Tuhan, yaitu pekerja Bapa penuh belas kasihan. Pekerja Bapa di sorga penuh belas kasihan. Atau para pelayan, ya, para pelayan Tuhan dimanapun siap kita berada, yang penuh dengan belas kasihan yang daripada Tuhan. Siapa yang dimaksud dengan pekerja Bapa di sorga yang penuh dengan belas kasihan? Siapakah yang dimaksud dengan para pelayan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan? Nah, untuk kita boleh menjawab, saudaraku, apa yang menjadi pertanyaan siapakah pekerja Bapa yang dimaksud yang penuh dengan belas kasihan? Kita akan bersama-sama kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-38. Kita buka bersama-sama Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan yang ke-38. Saya akan bacakan bagi siap kita. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuan itu." Saudaraku, ini adalah perikop yang luar biasa yang menjadi dasar daripada saudaraku topik pekerja Bapa penuh dengan belas kasihan. Saudaraku, siapa pekerja yang dimaksud oleh Yesus ketika saudaraku dia berkeliling dari semua desa ke kota untuk saudaraku dia menyampaikan kabar baik, untuk dia boleh saudaraku memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang di rumah-rumah ibadat. Bahkan dikatakan dengan luar biasa, ya, dia tidak hanya mengajar, dia tidak hanya menyampaikan saudaraku Injil, ya, atau berita tentang kerajaan sorga, tetapi juga dikatakan melenyapkan semua penyakit dan kelemahan tubuh. Nah, saudara, di sana kita bisa melihat yang dimaksud dengan para pekerja oleh Yesus, itu yang pertama, itu adalah dirinya sendiri. Dia adalah pekerja bagi Bapaknya, saudaraku. Dia menyadari bahwa ketika dia ada di muka bumi dengan waktu yang tidak terlalu lama, saudaraku, dia sadar bahwa dia adalah pekerja daripada Bapaknya.
Bahkan kalau saudara pernah membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 34, dia berkata dengan begitu jelas kepada para muridnya ketika saudaraku para muridnya mereka menanyakan ya makanan yang hendak dimakan oleh Yesus gitu ya. Tapi Yesus katakan apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia. Ya, Dia di sini adalah Bapa di surga, Bapanya ya. Dikatakan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan apa? Menyelesaikannya. Jadi saudaraku dia adalah pekerja daripada Bapanya. Dan saudaraku terbukti bahwa dia mengerjakan sampai dengan selesai. Dia adalah pribadi Allah. Tetapi dia rela untuk saudaraku memberi hidupnya ya bagi banyak orang. Memberi nyawanya bagi setiap orang saudaraku. Supaya mereka yang percaya kepadanya mereka tidak binasa tapi mereka beroleh hidup yang kekal. Saudara, ketika dia berkata kepada para muridnya ketika setelah dia melihat orang banyak seperti saudaraku domba yang tidak bergembala, maka saudaraku dia berkata kepada para murid yang menyertai dia pada waktu itu saudaraku. Ya, dikatakan apa? Tuaian itu memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan apa? Mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dia sedang berkata saudaraku, bahwa dirinya lah pekerja untuk tuaian saudara. Kalau dia pribadi Allah, dia memberi dirinya untuk dia menjadi para pekerja. Maka saudaraku yang kedua yang dimaksud saudaraku oleh Yesus siapakah pekerja yang penuh dengan belas kasihan itu adalah setiap murid-muridnya. Berarti itu juga bisa berbicara mengenai siapa? Berbicara mengenai setiap kita saudara. Ya, tunjuk dirimu sendiri, bukan tunjuk kanan kirimu. Bukan kau menunjuk kepada saudaraku pemimpin kelompok sel atau pemimpin persekutuan. Atau bahkan juga dia adalah pemimpin di gereja, gembala, bukan. Saya mau katakan bahwa tunjuk dirimu sendiri sebagai apa? Sebagai pekerja ya, yang penuh dengan belas kasihan. Sebagai pelayan Tuhan yang penuh dengan apa? Dengan belas kasihan. Jadi saudaraku kalau Yesus dia memberi dirinya untuk menjadi pekerja bagi Bapaknya, kita pun juga menjadi pekerja bagi Bapa dan bagi Yesus. Kita ikuti jejak daripada Tuhan Yesus saudaraku. Ya. Nah yang ketiga, ini yang luar biasa sebenarnya saudaraku. Siapakah pekerja yang dimaksud saudaraku oleh Yesus selain daripada dirinya, para muridnya atau setiap kita. Yang ketiga itu adalah saudaraku jiwa-jiwa yang baru, yang dimenangkan, yang dijangkau saudaraku oleh berita Injil dan saudaraku dia dimuridkan. Dia menjadi para pekerja yang Tuhan tambah-tambahkan di dalam kehidupan kehidupan kita, dalam kehidupan kita bergereja, dalam kehidupan kita saudaraku sebagai pekerja bagi Bapa. Untuk tuaian saudaraku yang begitu banyak tetapi pekerja sedikit. Saudara, ini hal yang luar biasa. Ya, tuaian saudaraku dikatakan banyak. Di mana-mana saudaraku sebenarnya Tuhan ingin untuk kita bisa dipakai saudaraku untuk membawa jiwa bagi Dia. Maka saudaraku biarlah hari ini waktu kita boleh mendengar firman Tuhan, kita boleh melihat seperti Yesus melihat. Kita memiliki cara pandang seperti saudaraku Yesus memandang saudaraku. Amin. Nah saudaraku, apa sih yang dikerjakan? Apa sih yang harus dilakukan oleh para pekerja Bapa? Apa yang harus saudaraku dikerjakan oleh para pelayan Tuhan yang adalah para pekerja Bapa? Apa yang dikerjakan saudaraku oleh Yesus pada waktu itu? Apa yang dikerjakan oleh para murid pada waktu itu? Dan juga saudaraku apa yang harus kita kerjakan sebagai para pekerja Bapa? Saudaraku hanya ada satu kata di dalam perikop ini saudaraku. Yaitu apa? Menuai. Menuai. Ya. Ayat yang ke-37 dikatakan tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Saudara, cara pandang Tuhan adalah bahwa tuaian itu banyak sekali di sekitar kita saudaraku. Ada tetangga kita, ada teman sekolah kita,
Ada teman saudaraku kuliah di kampus saudaraku. Ada juga teman-teman kantor, teman-teman di perusahaan, teman-teman di pabrik saudara. Bahkan juga teman-teman di pasar, di mall saudaraku. Kita punya sahabat atau kita pun juga punya saudaraku orang-orang yang kita kenal saudaraku. Jadi ada begitu banyak tuwean, itu cara pandang Tuhan saudaraku. Ya, itu cara pandang Allah kita. Sebab kerinduannya yang terbesar bagi setiap kita adalah apa saudaraku? Supaya semua orang mereka mengalami keselamatan. Kerinduan Bapa adalah bahwa semua ciptaannya tidak ada yang binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal saudara. Inilah cara pandang Tuhan. Jadi yang harus dikerjakan sama-sama oleh para pekerja Bapa di sorga. Oleh setiap kita saudaraku, itu adalah kita menuai. Ya, kita boleh melihat ada begitu banyak jiwa saudaraku yang Tuhan tambahkan di dalam bilangan orang-orang percaya yang akhirnya kita boleh sama-sama muridkan untuk mereka boleh menjadi para pekerja yang baru yang saudaraku yang dimaksud oleh Yesus ketika dia berkata tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya apa? Supaya ia mengirimkan para pekerja yang baru, para pekerja untuk tuaian itu saudaraku. Alangkah indahnya pada waktu siap kita para pekerja kita mengerti akan hal ini. Sebab itu kerinduan daripada Tuhan. Itu adalah kehendak Bapa di sorga saudaraku. Supaya ciptanya tidak ada yang binasa. Tapi mereka beroleh hidup yang kekal saudara. Yesus memberi diri untuk menjadi pekerja Bapanya. Dan dia sudah menyelesaikannya. Sekarang tinggal setiap kita saudaraku. Para muridnya sudah. Siap kita pun juga orang-orang percaya pun juga. Kita pun juga harus mengerjakan hal yang sama. Sampai kita boleh melihat bahwa ketika kita berdoa meminta para pekerja, maka tuaian yang saudaraku Allah beri untuk kita boleh saudaraku kita boleh tuai, itu mereka boleh menjadi para pekerja yang baru yang dimaksud oleh Yesus bahwa itu ditambah-tambahkan bagi setiap kita saudara. Ini hal yang luar biasa. Ya, ini hal yang luar biasa yang kita mau sama-sama untuk kita boleh kerjakan. Saudara, kita coba akan lihat bagaimana keadaan tuaian, ya. Keadaan saudaraku jiwa-jiwa yang akan dituai. Ya. Pada waktu itu saudaraku, Yesus saudaraku ketika dia setelah berkeliling dari semua desa dan semua kota, dia mengajar di rumah-rumah ibadat. Dan juga dikatakan saudaraku dia memberitakan Injil Kerajaan Surga. Serta dia melenyapkan semua kelemahan, semua penyakit disembuhkan oleh dia saudaraku. Di dalam ayat yang ke-36, itulah keadaan daripada banyak orang yang pada waktu itu saudaraku mereka ada di hadapan Yesus. Mereka saudaraku ingin untuk mereka boleh mendengar. Mereka ingin untuk mereka boleh mengerti apa yang Yesus sampaikan kepada mereka. Ketika melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Ya. Karena mereka apa saudaraku? Keadaannya mereka lelah dan terlantar. Seperti domba yang tidak bergembala. Ya, seperti domba yang tidak bergembala. Jadi keadaan tuaian yang ada pada waktu itu dan juga saudaraku yang ada di sekitar kita hari-hari ini, apalagi di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 saudaraku yang tidak juga mudah, itu keadaannya hampir sama. Yang pertama dikatakan apa saudaraku? Keadaan daripada tuaian atau jiwa-jiwa yang saudaraku kita akan tuai itu adalah yang pertama itu keadaannya orang yang lelah. Saya mencoba saudaraku untuk mencari berbagai tafsiran saudaraku yang menggambarkan daripada tuaian yang lelah atau jiwa-jiwa yang lelah yang dilayani oleh Yesus, yang juga dilayani oleh saudaraku para muridnya, dan juga yang kita sedang layani pada hari-hari ini saudaraku. Yang akan kita layani pada hari-hari ini. Yang pertama dikatakan saudaraku saya mendapati orang yang lelah itu adalah orang yang sedang mengalami kebingungan. Orang yang sedang mengalami sebuah kebingungan. Kita mungkin saudaraku pernah mengalami kebingungan. Ya. Mungkin yang anak sekolah ketika saudaraku dia bingung mengerjakan tugas-tugas sekolah. Mungkin saudaraku dia tidak bisa mengerjakan matematika. Dia bingung saudaraku. Tidak bisa mengerjakan misalkan bahasa Inggris. Dia bingung saudara.
Tidak bisa mengerjakan saudaraku misalkan fisika, kimia, ya, dia bingung saudara. Atau bahkan kita pernah saudaraku ada di sebuah tempat yang baru. Ya, kita sedang menghadiri saudaraku mungkin undangan hajatan pernikahan di sebuah tempat yang baru. Yang kita belum pernah kita ke sana misalkan. Kita sempat mengalami kebingungan. Tempatnya mana? Alamatnya sudah jelas tapi kok tidak ada yang namanya hajatan pernikahan dan sebagainya. Atau di sebuah kota yang baru, negara yang baru, kita pernah mengalami kebingungan saudaraku. Itu sebuah situasi kondisi yang tidak mengenakan bagi setiap kita. Itulah yang sedang terjadi pada waktu saudaraku, orang itu mengalami kelelahan, orang yang lelah, jiwa yang lelah, toean saudaraku yang sedang mengalami kelelahan. Bahkan tidak hanya mengalami kebingungan saudaraku. Tapi dikatakan orang yang lelah itu adalah orang yang mengalami persoalan yang sulit. Ya, persoalan yang sulit yang sepertinya itu tidak ada jalan keluarnya. Saudara, saya mau ekstrim katakan, kenapa ada orang-orang yang mereka mengambil jalan pintas? Ketika mereka menghadapi persoalan yang rumit, yang sulit, yang berat, mereka mengambil jalan yang pintas. Mereka mengakhiri hidupnya, saudara. Ya, mereka mengakhiri hidupnya. Jadi saudara, mereka sedang mengalami persoalan yang sulit. Itu adalah gambaran daripada jiwa yang lelah. Ya. Jadi mereka tidak bisa berpikir panjang. Mereka tidak bisa, saudaraku, berpikir bagaimana untuk bisa menemukan solusi. Bahkan orang yang lelah juga digambarkan sebagai orang yang cemas. Ya, orang yang saudaraku dikatakan dia khawatir. Dia orang yang takut saudara. Itu gambaran daripada orang yang cemas. Takut atau khawatir. Apalagi pada hari-hari ini saudaraku. Ya, kita ada dalam situasi kondisi yang sama. Tidak hanya saudaraku, mungkin saudaraku kota kita. Seluruh kota-kota, seluruh provinsi di seluruh pelosok negeri ini sedang mengalami pandemi yang sama. Persoalan yang sama saudara. Bahkan tidak hanya Indonesia. Tapi pandemi ini saudaraku dikatakan sampai kepada bangsa-bangsa. Kepada seluruh saudaraku pelosok daripada seluruh bumi ini sedang mengalami yang sama. Kecemasan yang sama. Kekhawatiran yang sama. Ketakutan yang sama saudara. Ya, itulah gambaran daripada orang-orang yang lemah, yang lelah. Ya, bahkan juga dikatakan orang yang lelah itu adalah orang yang dalam kesusahan. Orang yang dalam saudaraku, kondisi berduka. Susah hatinya, sedang mengalami kedukaan saudaraku. Ini gambaran saudaraku yang betul-betul dialami oleh orang-orang yang lelah. Ya. Saya berharap bahwa kita adalah orang-orang yang saudaraku kita tetap mengalami kekuatan Tuhan. Tetap mengalami kemampuan, kesanggupannya daripada Tuhan diberi bagi setiap kita. Nah, gambaran yang kedua, saudaraku, yang menjadi gambaran saudaraku daripada orang-orang yang hendak kita tuai. Yang ada saudaraku di tengah-tengah kita, di sekitar kita saudaraku. Yaitu adalah orang yang terlantar. Saya juga mencari tafsiran dari berbagai-bagai saudaraku Alkitab. Saya menemukan saudaraku yang pertama orang yang terlantar itu adalah orang yang tidak berdaya. Ya. Orang yang tidak berdaya. Orang yang sakit itu adalah orang yang saudaraku yang dia tidak berdaya. Dia hanya tergeletak saudaraku di atas tempat tidur. Atau bahkan juga saudaraku dia di rumah sakit, dia terbaring lemah. Tidak bisa ngapa-ngapain. Makan pun juga disuapin saudaraku. Dia mau ke belakang pun juga harus dibantu oleh perawat atau oleh keluarganya. Itu adalah orang yang tidak berdaya. Bahkan dikatakan orang yang terlantar itu adalah orang yang mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Atau dikatakan mereka tidak tahu kemana harus mencari pertolongan. Mirip-mirip saudaraku dengan orang yang bingung ya. Dia blank saudaraku, error gitu ya. Nyaris tanpa pertolongan. Nyaris tidak ada tempat yang dituju saudaraku untuk dia bertanya untuk saudaraku bisa menemukan jalan keluar daripada permasalahannya gitu ya. Jadi mereka tidak tahu. Mereka sudah saudaraku yang namanya blank. Ya, sudah saudaraku error, gangguan saudaraku. Bahkan juga mereka adalah orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Saudara, itulah gambaran daripada orang-orang yang hendak kita tuai. Dan saya percaya
bahwa ketika kita datang kepada mereka dan kita saudaraku menawarkan, kita menyampaikan ya solusi kepada mereka untuk mengatasi masalah mereka. Yang pertama saudaraku, mereka akan mengalami hidup mereka saudaraku adalah hidup yang baru. Yang kedua, mereka punya kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saudara. Jadi keadaan daripada tuaian yang akan kita tuai itu adalah orang-orang yang terlelah. Yang kedua adalah orang-orang yang terlantar. Ya, ini keadaan yang betul-betul saudaraku, keadaan yang saya percaya itulah cara pandang Tuhan saudaraku. Mereka semua adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Mereka semua adalah orang-orang yang membutuhkan keselamatan di dalam nama Yesus. Dan mereka adalah orang-orang yang pasti akan mengalami pertolongan juga di dalam nama Tuhan Yesus saudara. Nah saudara, itu keadaan daripada tuaian yang akan kita tuai. Itu adalah keadaan jiwa-jiwa yang akan kita tuai saudara. Nah saudaraku, bagaimanakah cara Yesus sebagai pekerja Bapanya itu melayani mereka? Ya, kita mau sama-sama ikuti saudaraku apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus kepada saudaraku jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan yang daripadanya saudara. Nah saudara, di dalam saudaraku ayat yang ke-36 itu kan dikatakan bahwa melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Berarti saudara, cara Yesus sebagai pekerja Bapa itu melayani setiap saudaraku orang-orang yang lelah dan juga yang terlantar. Seperti domba yang tidak bergembala, itu adalah hatinya saudaraku itu penuh dengan belas kasihan kepada mereka. Hatinya digerakkan oleh belas kasihan kepada mereka semua. Itulah sebab saudaraku, kita memiliki topik yaitu apa? Pekerja Bapa penuh belas kasihan. Yesus ketika dia melayani orang-orang yang lelah dan juga yang terlantar itu saudaraku, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Ya. Ketika saudaraku kita melihat saudaraku Yesus mengerjakan, ya ketika dia melayani saudaraku orang banyak yang seperti domba tidak bergembala itu, yang saudaraku mereka kelelahan dan juga mereka terlantar, maka dikatakan hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Apakah hatimu saudaraku hari-hari ini, minggu-minggu ini saudaraku, itu penuh oleh belas kasihankah atau tidak? Ya. Maka biarlah kita hari ini kita boleh kembali belajar. Jikalau Yesus selalu ketika dia melayani, ya saudaraku jiwa-jiwa, hatinya penuh oleh belas kasihan. Dan saudaraku, apa yang membuat saudaraku hati Yesus penuh dengan belas kasihan? Apa yang membuat hati Yesus saudaraku itu digerakkan oleh belas kasihan? Saudaraku, Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35, ya. Markus pasal yang pertama ayat 35 itu memberikan kita sebuah gambaran yang begitu jelas. Kenapa? Hatinya digerakkan oleh belas kasihan saudaraku kepada setiap jiwa yang lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Firman Tuhan di dalam Markus pasal pertama 35, beginilah bunyi firman Tuhan bagi setiap kita. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia itu adalah Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudaraku, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ya. Kita kalau saudaraku pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, apa yang kita kerjakan saudara? Mungkin kita akan meneruskan saudaraku tidur kita dengan banyak alasan. Saya tidurnya udah kemalaman dan saya membutuhkan waktu tidur yang lebih panjang gitu ya saudaraku ya. Atau bahkan kita masih mengalami rasa capek gitu ya dan banyak alasan yang kita bisa sampaikan gitu ya. Tapi Yesus tidak saudaraku. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ya, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ia menghampiri Bapanya. Ia selalu bersekutu kepada siapa? Kepada Bapanya.
Ia saudaraku pergi, dia bangun, dia pergi ke tempat yang sunyi dan hanya ingin berdua bersama dengan Bapaknya. Dia ingin berdoa, dia ingin saudaraku bersekutu, berkomunikasi dengan Bapaknya. Dia ingin melihat apa yang Bapa mau untuk dia boleh kerjakan sepanjang hari itu, saudaraku. Dan kalau kita mendapati saudaraku sebenarnya waktu dia saudaraku bangun di waktu pagi-pagi benar itu sebenarnya sebelumnya saudaraku dia sudah beraktivitas sampai sepanjang hari. Saudaraku sampai bahkan larut malam. Bahkan sebenarnya dia punya alasan yang sama seperti siap kita saudaraku yang tidak mau bangun pagi misalkan. Tapi dia tidak mau karena dia menyadari bahwa dia adalah pekerja daripada Bapaknya. Makanannya ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya dan menyelesaikannya saudara. Dan itu terjadi dengan luar biasa. Tepat dia bisa menyelesaikan apa yang menjadi saudaraku pekerjaan Bapaknya bagi hidupnya. Saudaraku biarlah kita pun juga sama. Kita boleh memiliki persekutuan, kita boleh memiliki hubungan, kita boleh memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan saudaraku. Adakah waktu-waktu di mana kita luangkan waktu yang terbaik kita untuk saudaraku kita boleh berdoa, kita boleh bersyukur, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh baca firman Tuhan, untuk kita boleh menemukan apa sih yang Tuhan ingin saudaraku Tuhan singkapkan bagi siap kita benar firman Tuhan yang kita baca, atau adakah teguran yang saudaraku yang Tuhan itu saudaraku dia bukakan bagi siap kita, atau ada enggak saudaraku opsi, solusi untuk kita bisa saudaraku untuk kita bisa kita bisa mengatasi teguran itu, dan juga apa sih rencana yang akan kita kerjakan untuk kita boleh memfollow up firman Tuhan yang kita baca. Pelayanan saudaraku yang Tuhan kehendaki adalah bahwa siap kita itu punya persekutuan dengan Dia. Maka lahirlah yang namanya pekerjaan pelayanan. Alangkah dahsyatnya, luar biasanya, masing-masing pelayan, masing-masing pekerja, kita punya persekutuan dengan Tuhan. Waktu kita boleh berjumpa satu dengan yang lain, kita akan boleh membangun sebuah tim pekerja yang luar biasa. Tim pelayan yang luar biasa. Yang boleh mengalirkan segala berkat yang daripada Allah boleh sampai kepada setiap pribadi, setiap keluarga, atau setiap jemaat yang kita layani saudara. Jadi saudara, yang Yesus saudaraku kerjakan untuk dia boleh melayani ya sebagai pekerja Bapa bagi saudaraku orang-orang yang lelah terlantar adalah hatinya digerakkan oleh belas kasihan yang bersumberkan daripada persekutuan dia itu dengan Bapaknya. Itu tiap-tiap hari masih gelap, saudaraku dia bangun, dia pergi keluar dan dia berdoa di sana. Ini juga yang harus sama-sama kita kerjakan. Kita saudaraku, hati kita juga digerakkan oleh belas kasihan kepada setiap jiwa yang lelah dan juga terlantar. Yang itu bersumberkan daripada persekutuan kita, komunikasi kita, hubungan kita saudaraku dengan Bapa di surga yang begitu erat. Sehingga boleh melahirkan belas kasihan saudaraku akan setiap jiwa yang membutuhkan kasih Allah melalui hidup setiap kita. Yang terakhir saudaraku, saya mau katakan dampak daripada para pekerja Bapa, dampak daripada para pekerja Tuhan yang penuh dengan belas kasihan saudaraku akan jiwa, akan mereka yang lelah dan juga yang terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Itu yang pertama saudaraku, kita akan melihat saudaraku bahwa terjadinya penuaian jiwa-jiwa. Kita percaya saudaraku bahwa sebelum pandemi ya COVID-19 dan setelah pandemi COVID-19 saudaraku, tidak ada perubahan. Artinya apa? Tuhan mau di segala situasi kondisi kita tetap bisa mengalami penuaian akan jiwa-jiwa. Kita siap untuk kita boleh menuai jiwa-jiwa. Sebab saudaraku, kerinduan hatinya adalah bahwa setiap jiwa itu mereka boleh mengalami keselamatan. Mereka boleh mengalami hidup yang kekal di dalam nama Yesus. Saudaraku, kita percaya waktu kita penuh oleh belas kasihan akan setiap jiwa yang lelah dan juga yang terlantar, yang bersumberkan saudaraku daripada belas kasihan yang didasari oleh persekutuan kita dengan Allah kita saudaraku begitu dekat, maka kita akan mengalami penuaian saudaraku. Yesus katakan sekali lagi kembali di dalam ayat yang ke-37-38, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, kita percaya firman Tuhan itu adalah ya dan amin.
Firman Tuhan pasti akan tergenapkan bagi setiap kita saudara. Firman Tuhan pasti akan kita alami. Karena saudaraku itu adalah kerinduan Allah, itu kehendak Allah. Yang waktu kita saudaraku kita imani, kita amini, kita kerjakan. Maka jadi seperti yang Tuhan kehendaki saudara. Jadi penuaian jiwa itu akan terjadi. Orang-orang yang lelah, orang-orang yang terlantar, mereka seperti domba yang tidak bergembala. Mereka akan mengalami, saudaraku, pertolongan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Melalui siapa? Melalui saya dan juga setiap kita. Melalui setiap kita, saudaraku, yang adalah para pekerja Bapa yang penuh dengan belas kasihan, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, apa yang terjadi pada waktu, saudaraku, kita bersama-sama sebagai para pekerja Bapa, kita penuh oleh belas kasihan, saudaraku. Coba kita akan buka di dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-40 sampai dengan yang ke-42. Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-40 sampai dengan yang ke-42. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dikatakan apa saudara? Maka tergeraklah hati Yesus, hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Saudara, ketika Yesus saudaraku dia adalah pekerja daripada Bapaknya, dia hatinya dipenuhi oleh belas kasihan saudaraku, maka kesembuhan terjadi. Orang yang sakit kusta itu saudaraku, dia mengalami tahir, dia mengalami pemulihan saudara. Bukankah orang yang kusta, orang yang kena kusta, orang yang punya penyakit kusta, itu adalah orang saudaraku yang dia sebenarnya pada waktu itu mereka dipinggirkan. Mereka saudaraku dikatakan mereka dijauhkan dari saudaraku banyak orang. Mereka saudaraku ditempatkan di tempat saudaraku yang istilahnya saudaraku tidak banyak orang. Mereka dipinggirkan, mereka saudaraku dipisahkan saudaraku ya. Dan kenapa? Karena memang saudaraku itu salah satu penyakit yang menular, bahkan juga penyakit yang hina pada waktu itu. Tetapi saudaraku Yesus tidak menghindar. Yesus tidak menolak orang yang sakit kusta itu. Dan dia katakan hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Dan saudaraku orang yang sakit kusta itu dia mengalami kesembuhan. Saudara, saya percaya di berbagai kesempatan, di berbagai saudaraku situasi kondisi, Tuhan akan terus membuat sebuah keadaan demi keadaan supaya orang itu bisa mengalami keselamatan. Jikalau kita pada waktu sekolah, waktu kuliah, waktu bekerja, waktu kita ada dimanapun kita berada saudaraku, ketika Tuhan beri kita sebuah kesempatan untuk saudaraku kita bisa menyampaikan berita Injil, kabar baik saudara, maka lakukanlah. Kenapa? Supaya orang bisa melihat mereka mengalami yang namanya apa? Tidak hanya kesembuhan, tapi mereka bisa mengalami keselamatan. Dan mereka adalah calon para pekerja yang baru, yang saudaraku yang Tuhan katakan minta kepada Bapa di surga. Supaya dia memberi atau dia mengirimkan para pekerja yang baru. Kita percaya bisa jadi orang itu adalah pekerja yang baru. Yang akan Tuhan tambahkan buat siap kita. Karena dia ngalami Tuhan seperti setiap kita juga ngalami Tuhan. Jadi saudara saya percaya ada begitu banyak dampak. Tapi setidaknya kita menemukan waktu hatimu, waktu kita para pekerja, waktu kita para pelayan daripada Tuhan saudaraku. Hati kita penuh oleh belas kasihan. Oleh karena persekutuanmu saudaraku dekat dengan dia. Maka kita akan melihat penuaian terjadi, kesembuhan terjadi. Bahkan ada banyak hal yang lain yang akan Tuhan saudaraku singkapkan. Tuhan akan saudaraku buat kita boleh alami perkara-perkara yang heran. Perkara-perkara yang ajaib terjadi di dalam hidup setiap kita sebagai para pekerja yang penuh oleh belas kasihan saudaraku. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa saudara.
Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran bagi setiap kami Tuhan. Firman-Mu adalah perkataan Tuhan bagi setiap kami masing-masing. Bagi siapapun kami yang mendengar firman Tuhan pada hari ini Bapa. Bahwa sesungguhnya kerinduan-Mu adalah bahwa setiap kami itu adalah orang-orang yang memberi diri untuk kami boleh menjadi pekerja-pekerja-Mu Tuhan. Supaya Bapa kami boleh melihat melalui hidup kami para pekerja-Mu yang penuh oleh belas kasihan. Kami sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh Bapa membawa setiap orang-orang yang lelah dan juga telantar seperti domba yang tidak bergembala. Mereka boleh mengalami Tuhan pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Jiwa mereka ditolong diselamatkan Bapa. Tetapi juga persoalan mereka, masalah mereka, pergumulan mereka Tuhan. Sakit mereka Tuhan. Bahkan juga Tuhan segala kelemahan mereka Tuhan. Itu sungguh-sungguh juga boleh mengalami pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bila sungguh-sungguh siap kami boleh mengerti Tuhan. Dan kami juga boleh mengambil posisi siap kami dengan benar Bapa sebagai pekerja-Mu untuk kami Bapa boleh menuai. Bahkan kami juga boleh Tuhan membawa kesembuhan bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan sebelum Bapa pandemi COVID-19 dan setelah Bapa pandemi atau kami sedang mengalami pandemi COVID-19 Bapa, kami tetap boleh mengalami penuaian akan jiwa-jiwa Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan bahwa Bapa berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Orang-orang Tuhan Kau tambah-tambahkan bagi siap kami Tuhan. Untuk mereka juga boleh mengalami keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Mari remakan firman Tuhan bagi siap kami Tuhan. Sepatah kata saja firman Tuhan bagi siap kami Tuhan. Itu yang akan membuat siap kami boleh mengalami terobosan. Bahkan juga boleh mengalami kebangunan rohani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Roh Kudus mari kuasai siap kami. Jadikan kami sebagai para penurut akan firman Tuhan. Jadikan kami sebagai para pelaku akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Menyerahkan seluruh kehidupan kami. Seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan siap kami masing-masing pribadi. Keluarga demi keluarga dimanapun siap kami berada Tuhan. Bapa bila sungguh-sungguh Tuhan. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan terus melimpah di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kami boleh mengalami Tuhan. Pertolongan Tuhan terjadi bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Dan kami kembalikan segala hormat kemuliaannya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati setiap kita saudara. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk mencari, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk Tuhan menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Tuhan, kuatkan kami melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, supaya kami terus Tuhan dapat Tuhan menjalani hidup ini dengan baik. Karena kami percaya Tuhan, Kau Allah yang setia, yang pasti menepati janji-janji-Mu dalam firman Tuhan. Apa yang kami dengarkan, biarlah Tuhan kami lakukan dalam hidup kami, sehingga kami dapat melihat kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami melakukan bagian tugas kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan menunjukkan Tuhan, Kau sebagai Allah menggenapi janji-janji yang ada dalam firman Tuhan. Ya, kami percaya Tuhan, pimpin kami semua.
Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu untuk terus berkati Tuhan kehidupan keluarganya, pelayanannya, apapun yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang terus dapat menabur sesuai yang mereka dapatkan kemuliaan nama. Kami percaya Tuhan, biar Kau berkati mereka semua Tuhan. Kau bukan Allah yang berhutang dan pasti mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Dan kami percaya Tuhan, Kau terus juga memberkati Tuhan aktivitas mereka sehari-hari untuk tetap kuat tinggal dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati Tuhan Bapak Presiden kami untuk terus kuat dalam memimpin negara ini Tuhan. Kau berikan Tuhan kekuatan yang baru senantiasa. Dan kami percaya Tuhan, biar Kau dapat menyelesaikan semua masalah-masalah ini Tuhan, ada di negara ini. Karena kuasa-Mu yang besar Tuhan dalam hidup orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Maksud kasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kiara ramata sikapata ramaya ramata ya rama sikapata ramaya ramaya rama sikata rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan mari kita bersama-sama berkata, amin.